Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, terutama Ibu kader PDKBD dan sub PDKBD dimanapun Anda berada, lebih khusus lagi di Kabupaten Gunung Kidul dan lebih spesifik lagi di Kapanewon Giri Subuh. Apa kabarnya hari ini? Hari ini saya berjumpa lagi dengan Ibu semuanya, ingin menyampaikan materi lanjutan daripada kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 ya, yang kebetulan mengambil tema pendataan awal perencanaan keluarga. Pendataan keluarga tahun 2021 ini akan dilaksanakan dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021, jadi selama 2 bulan ya Ibu semuanya. Nah, pada sesi yang pertama kemarin saya sudah menyampaikan tentang petunjuk umum tentang pendataan keluarga tahun 2021 dan teknik atau tips bagaimana cara mengisi identitas wilayah, begitu ya. Nah, hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara mengisi blok kependudukan. Ini blok kependudukan, jadi seperti ini ya. Nanti lihat ya di lembar di formulir pendataan keluarga itu ada dua lembar ya, halaman 1, halaman 2. Nah, yang di lembar pertama itu ada blok kependudukan, karena kan ini nanti terbagi menjadi 3 blok ya, itu Bapak semuanya, kader-kader semuanya. Ada blok kependudukan, ada blok keluarga berencana yang ditanyakan kepada wanita pus usia 10-49 tahun, dan yang ketiga ada blok pembangunan keluarga. Dan khusus hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana mengisi blok kependudukan ya, terkait dengan demografi ya, data demografi di wilayah masing-masing di tingkat dusun, mestinya ya di dusun ibu-ibu kader masing-masing. Nah, ini saya akan memberikan contoh ya. Kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang bagaimana cara mengisi identitas wilayah, dan kebetulan yang untuk contoh hari ini sudah saya isi nih ya, sudah saya isi untuk identitas wilayahnya. Kebetulan yang akan saya jadikan sampel adalah keluarga saya sendiri, misalnya yang jadikan saya sampel adalah di sini keluarga saya sendiri, begitu. Ini sebagai sampel ya, jadi ya antara real dan tidak real lah, karena ini sebagai simulasi saja. Misalnya untuk provinsi 34, kabupaten 03, kecamatan 09 untuk Karangmojo ya. Desa kelurahan ya bisa dikira-kira ya. Ini kebetulan saya tulis 2004 ya. Nah, kalau memang biasanya kalau desa kelurahan itu kodenya pertama 200 sekian begitu. Dusun RW dusunnya 01, RW-nya 09 begitu. Memang ini untuk dusun RW harus diisi semua ya. 4 digit itu ya. RT-nya 002, nomor rumahnya katakanlah 010, nomor urut keluarganya katakanlah 012. Kemudian saya katakan, jadi kalau nomor rumah itu tidak harus sesuai dengan nomor, tidak harus sesuai dengan tidak harus merujuk kepada nomor urut kondisi atau lokasi bangunan, itu tidak harus seperti itu. Tapi Anda pun mau dibikin seperti itu juga monggo, karena ini kan sudah otoritas dari masing-masing kader pendata. Tapi yang jelas begini, nomor urut keluarga itu tidak harus sama dengan nomor rumah ya. Ini karena mungkin ada beberapa rumah yang kakaknya mungkin barangkali lebih dari satu, otomatis untuk satu rumah yang kakaknya lebih dari satu, mungkin nomor rumahnya sama tapi nomor urut keluarganya pasti berbeda, begitu kan. Karena keluarganya di rumah tersebut lebih dari satu, begitu. Tapi misalnya dalam sebuah dusun itu antara jumlah rumah dan jumlah kakaknya sama, begitu kan, atau masing-masing rumah diisi dengan satu kakak, ya berarti itu baik nomor rumah ataupun nomor urut keluarga bisa jadi sama, begitu ya. Terus alamatnya saya tulis sesuai dengan alamat real ya, Sumberjo, Karangmojo Gunung Kidul DIY. Untuk nomor telepon, jangan lupa nomor telepon dari istri kita. Kemudian jumlah lembarannya 1 ya, karena anggota keluarga di tempat saya tidak lebih dari 7 orang, maka jumlahnya lembarnya 1. Bapak juga sudah saya sampaikan bahwa 1 lembar ini hanya untuk keluarga yang terdiri dari maksimal 7 anggota keluarga. Jika lebih dari 7 berarti 2 lembar.
Jika lebih dari 14 berarti 3 lembar dan seterusnya. Gitu ya. Ibu bapak semuanya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebelum kita mendata mestinya kita sudah punya data dasar ya, data dasar daripada sasaran yang akan kita jadikan sebagai responden begitu. Caranya kita menentukan atau apa ya, cara kita memiliki data modal data awal begitu kan tentang keluarga tersebut ya, kita harus meminjam ya, menfotokopi KK daripada keluarga yang bersangkutan. Jadi nanti sebelum kita ke lokasi sasaran kita sudah punya data kartu keluarganya, sudah kita tulis begitu ya, sudah kita tulis setidaknya data-data yang sesuai dengan KK, misalnya nama anggota keluarganya, nicknya berapa, jenis kelamin, tanggal bulan tahun kelahiran, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, itu sudah kita tulis terlebih dahulu. Andai pun nanti mungkin bisa ada perubahan, bisa nanti kita klarifikasikan, kita konfirmasikan, kita cross check ketika kita sampai di lokasi di rumah keluarga yang bersangkutan begitu. Tapi tadi saya katakan untuk mempercepat proses pendataan ya, karena menulisnya butuh waktunya agak lama, menulis nama anggota keluarga, nicknya itu juga butuh waktu. Nah, itulah akan lebih baik jika dari rumah sebelum kita ke lokasi sudah kita tulis terlebih dahulu di formulir tersebut ya, nama anggota keluarganya dan terutama nicknya begitu, dan juga tanggal bulan tahun kelahiran, karena pasti data di KK itu ya sama, data di KK sudah menunjukkan tanggal bulan tahun kelahirannya, jenis kelamin ya, status perkawinan ya terus agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya sudah ada. Nah, itu kan sudah modal lebih gitu kan. Nah, terus yang juga perlu kami sampaikan juga bahwa untuk mengisi blok kependudukan ini nanti selain dalam bentuk angka juga dalam bentuk tulisan begitu ya, tulisan. Angka ini untuk ya, misalnya untuk nomor anggota keluarga ya, terus nick itu kan juga bentuknya angka. Sedangkan tulisan huruf ya itu untuk mengisi nama anggota keluarganya tersebut. Nah, angka juga nanti kita perlukan untuk mengisi beberapa item pertanyaan yang jawabannya dalam bentuk kode ya. Jadi jawabannya hanya disimbolkan dengan kode. Nah, ini kode-kode ini nanti bisa dilihat di bagian bawah daripada lembar pendataan di blok kependudukan ini ya. Misalnya jenis kelamin ya, ada kode jenis kelamin, ada kode status perkawinan, ada kode memiliki atau tidak akta kelahiran, ada kode hubungan dengan kepala keluarga, ada kode agama, ada kode status pekerjaan, ada kode pendidikan, ada kode kepesertaan CKN, dan ada kode keberadaan anggota keluarga selama setahun terakhir. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tadi sudah saya katakan bahwa saya mengambil contoh keluarga saya sendiri. Jadi sebelum kita ke lokasi, ke sasaran begitu, sudah kita tulis terlebih dahulu nama-nama anggota keluarganya ya. Pertama harus kita pastikan juga bahwa nama-nama tersebut memang sudah terupdate begitu. Artinya dengan kita merujuk kepada data terbaru dari keluarga tersebut ya, yang sudah terupdate ya, data demografinya begitu. Ya. Pertama kita harus bisa menghitung dulu ada berapa anggota keluarga dalam keluarga tersebut ya. Dalam sasaran keluarga tersebut ada berapa anggota keluarga. Kalau ada 6 ya berarti nomor anggota keluarganya kita tulis 01 sampai 06. Andaikan 2 ya 2, 3, 4 juga 4 dan seterusnya. Ini karena anggota keluarga yang saya simulasikan dalam keluarga saya ada 6, maka saya tulis nomor anggota keluarganya saya tulis 01 sampai 06. Nah, yang berikutnya nama anggota keluarga dan juga nicknya. Ya, ini saya tulis di sini nama anggota keluarganya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua istri saya, yang ketiga anak saya yang pertama, yang keempat anak saya yang kedua, ya. Terus nomor 5 adalah ibu mertua saya atau ibu dari istri saya, dan yang terakhir adalah ibu kandung saya atau ibu mertua dari istri saya begitu. Saya tulis namanya lengkap, itu nama-namanya semua.
Ini saya seolah-olah sebagai kader pendata lah, itu mewakili ibu-ibu semuanya begitu ya. Terus saya juga tulis nicknya. Nah, nicknya nanti kita tulis merujuk kepada kartu keluarganya begitu, kartu keluarganya ya. Nah, kita tuliskan, kita pindah nicknya di situ begitu. Terus jenis kelamin ya. Tadi saya katakan untuk jenis kelamin itu diisi dengan kode ya. Kode 1 untuk jenis kelamin laki-laki, kode 2 untuk ya, angka 2 untuk jenis kelamin perempuan. Ya, ini kalau saya laki-laki ya kodenya 1, istri saya kodenya 2, anak saya yang pertama kalau laki-laki kodenya 1, anak saya yang kedua perempuan kodenya 2. Nah, ibu saya, ibu mertua saya ya, ibu dari istri saya kodenya 2 perempuan. Begitupun ibu saya, ibu kandung saya kodenya 2 karena juga perempuan. Terus tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Ini kan sudah ada kolomnya ya. Jadi yang pertama, 2 kolom pertama itu tanggal, 2 kolom kedua itu bulan, 2 kolom terakhir itu menunjukkan tahun. Ini ya merujuk ke kakak juga, karena kan di kakak itu sudah juga berbunyi apa di nicknya ya, di nicknya itu kan sudah ada. Jadi nick juga melambangkan atau menunjukkan apa tanggal, bulan, tahun kelahiran ya. Ya harus sama. Jadi antara tanggal, bulan, tahun lahir kelahiran itu harus sama dengan data di nicknya begitu kan. Nah, harus sama, tidak boleh salah satu angka pun tidak boleh salah begitu. Ada rumusnya ya. Kalau rumusnya kalau untuk laki-laki itu kan ya angkanya sama begitu kan. Ya, sama, cuma kalau untuk tahunnya itu diambil 2 digit terakhir ya. Kalau misalnya saya itu kelahiran 10 Juli tahun 1975, maka hanya ditulis 10070775. Itu di nick juga sudah ada angkanya 100775. Jadi nick itu di digit ke 7 sampai digit ke 12 itu adalah menunjukkan angka tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Tapi kalau untuk perempuan itu ditambah 40 ya untuk tanggal lahirnya ya. Jadi misalnya begini ya, di data nicknya itu istri saya untuk digit yang ke 7 sampai digit ke 12 itu tertulis 571275 begitu kan. Berarti kan 57 itu dikurangi 40 menjadi berapa? 17. Jadi kelahiran 17 bulan 12 tahun 1975. Nah, dan seterusnya begitu. Begitupun tanggal, bulan, tahun lahir untuk anak saya, untuk anak saya yang pertama, yang kedua, nah, terus ibu mertua saya dan ibu kandung saya. Itu merujuk semuanya ke data nicknya harus sama. Terus yang berikutnya kode perkawinan ya. Yang berikutnya status perkawinannya bagaimana? Nah, untuk menjawab status perkawinan ini jawabannya adalah dengan kode ya. Kode. Kalau kode 1 itu belum kawin, 2 kawin, yang kalau kode 3 itu cerai hidup, yang keempat kode 4 cerai mati ya. Kalau saya ya kodenya kawin 2 ya, istri saya juga kawin, anak saya dua-duanya karena belum kawin kodenya masing-masing 1. Sedangkan ibu mertua saya itu janda tapi cerainya cerai hidup, artinya mantan suami dari ibu mertua saya masih hidup ya, makanya cerai hidup. Itu kodenya apa? Kodenya 3. Sedangkan ibu saya ya itu kodenya 4. Karena apa? Karena ibu saya statusnya adalah janda yang ditinggal mati oleh ayah saya begitu kan. Jadi cerai mati begitu, kodenya 4. Nah, ya, untuk status perkawinan kodenya hanya 4, 1 2 3 4 ya. 1 belum kawin, 2 sudah kawin ya, 3 cerai hidup, 4 cerai mati. Nah, usia kawin pertama diisi untuk yang berstatus kawin dan cerai hidup ataupun cerai mati. Ini ya hanya untuk saya ya, istri saya, terus anak saya nggak perlu dua-duanya, sama ibu mertua saya dan ibu kandung saya. Nah, kalau saya kawin usia kawin pertama 29, begitu pun istri 29. Anak yang pertama ya diisi 00, anak yang kedua diisi 00. Terus ibu mertua saya ya tertulis di situ usia kawin pertama 20, sedangkan ibu kandung saya di situ tertulis
usia kawin pertama 17 tahun ya. Dulu belum ada program PUP. Memiliki akta lahir ya. Kalau punya akta lahir ya itu jawabannya kodenya 1, sedangkan tidak memiliki kodenya 2. Ini kebetulan saya punya, istri saya juga punya, anak saya dua-duanya juga punya, maka semuanya kodenya 1 ya. 1 sampai 4 itu 1 semua. Sedangkan ibu saya ataupun ibu mertua saya tidak memiliki akta lahir, kodenya masing-masing 2 begitu ya. Ini perlu saya sampaikan juga ya, ibu semuanya, bahwa memang urutan untuk menulis ya datanya itu, yang pertama itu suami kepala keluarga, yang berikutnya istri, yang ketiga anak, anaknya berapapun ya, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya, bisa 1 begitu kan. Nah kalau sudah suami, istri, anak, baru yang lainnya. Yang lainnya bisa tadi itu yang seperti kemarin saya sampaikan di materi pertama, bisa janda ataupun duda yang ikut keluarga anaknya, atau keponakan yang tidak punya orang tua dan belum menikah ya toh. Seperti itu. Kalau sudah menikah ya berarti kakak sendiri. Gitu. Ibu kita, bapak kita kalau sudah menikah ya berarti kakak sendiri, bukan digabung dengan kita sebagai lainnya, bukan ya. Begitu. Itulah kenapa urutannya saya, istri, anak saya, dua-duanya, terus baru ibu mertua saya dan ibu kandung saya. Nah, ini kan hanya sebagai simulasi ya, begitu. Nah, berikutnya hubungan dengan kepala keluarga. Ya, ini juga ada kodenya. Jawabannya menggunakan kode. Kalau kode 1 itu kepala keluarga ya, kode 1. 2 itu istri. 3 itu anak, yang keempat lainnya. Makanya saya di sini kodenya 1 sebagai kepala keluarga. Istri saya kodenya 2, anak saya dua-duanya kodenya 3 karena sebagai anak, sedangkan ibu mertua dan ibu kandung saya kodenya 4 masing-masing ya. Masing-masing kodenya 4 karena statusnya sebagai lainnya. Sebagai lainnya. Nah ini yang berikutnya penting sekali, kode ibu kandung ya. Kode ibu kandung dilihat dari nomor anggota keluarga. Nah ini ya, ini lihat kode ibu kandungnya. Jadi jawabannya dengan merujuk kepada nomor anggota keluarga. Nah saya kode ibu kandungnya, karena ibu kandung saya di sini adalah nomor 6, maka kode ibu kandungnya 06. Istri saya, karena kebetulan ibu kandungnya juga berada di sini di nomor anggota keluarganya 05, maka kode ibu kandungnya 05. Nah anak saya dua-duanya kode ibu kandungnya 02 karena istri saya itu nomor urut anggota keluarganya 02. Nah sedangkan ibu mertua dan ibu kandung saya, karena ibu kandungnya sudah tidak ada dan di sini juga jelas tidak ada, ya berarti diisi 0000 semua, tidak ada kodenya. Begitu. Agama ya, ini sudah ada penjelasan di bawah tentang kode-kodenya ya. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu, 7 penghayat kepercayaan. Itu kodenya ya, kode untuk jawaban agama. Atas pekerjaan ya, ini juga pakai kode ya. Kalau 1 itu tidak atau belum bekerja, 2 itu petani, 3 nelayan, 4 pedagang, 5 pejabat negara, 6 PNS TNI Polri, 7 pegawai swasta, 8 wira swasta, 9 pensiunan, 10 pekerja lepas. Ya saya karena untuk pekerjaan sebagai PNS itu kodenya 06, begitupun istri saya kodenya 06 ya sebagai PNS. Anak saya karena belum bekerja dua-duanya ya, tidak bekerja, kodenya masing-masing 01. Sedangkan ibu mertua saya karena pensiunan ya, itu kodenya 09. Sedangkan ibu saya, ibu kandung saya, karena merupakan pedagang ya, pedagang beras di kampungnya begitu, kodenya berapa? 04. Pendidikan ya, pendidikannya apa ya? Ini juga dijawab dengan kode ya. Kode pendidikan itu 1 tidak atau belum sekolah, 2 tidak tamat SD atau sederajat, 3 masih SD atau sederajat, 4 tamat SD atau sederajat, 5 masih SLTP atau sederajat, 6 tamat SLTP atau sederajat, 7 masih SLTA atau sederajat, 8 tamat SLTA atau sederajat, 9 masih perguruan tinggi atau akademi, 10 tamat perguruan tinggi atau akademi ya. Pendidikan saya ya karena tamat akademi kodenya 10. Nah, siapanya kodenya 10. Begitupun istri saya kodenya 10. Anak saya yang pertama yang masih SLTP kodenya 05. Anak saya yang kedua masih SD kodenya 03 ya. Sedangkan ibu mertua saya di sini karena beliau itu
tamat SLTA dan atau sederajat kodenya 08. Nah, ibu saya karena tamat SLTP, nah, tamat SD SLTP tapi dilarang rampung MTS, ya dia dianggap tamat SD gitu kan. Jadi yang digunakan adalah ijazah terakhirnya begitu kalau tamat itu, ya. Tamat SD sederajat, nah, itu makanya ibu saya itu 04 ya kode pendidikannya. Terus kepesertaan JKN Jaminan Kesehatan Nasional atau ASKES ya, itu kodenya jawabannya kayak kode ya, kode 1 untuk peserta Jamkesmas ya, BPJS PBI ya, Jamkesmas Jamkesda yang dibayarkan oleh pemerintah ya, Jamkesmas yang dibayarkan oleh pemerintah, ini terutama untuk kaum miskin ya, yang kurang mampu, keluarga miskin begitu kan. Sedangkan kode 2 untuk BPJS non PBI, artinya dia ikut Jamkesmas Jamkesda tapi membayar sendiri begitu. Terus ketiga, nomor 3 kode 3 untuk bagi pemilik ASKES swasta, yang kode 4 untuk yang tidak memiliki ASKES sama sekali. Nah, kebetulan saya itu karena punya BPJS PBI ASKES yang dibayarkan oleh pemerintah, maka kodenya 1, begitupun istri, kedua anak saya. Nah, terus ibu mertua saya pensiunan ya, PNS, pensiunan guru PNS. Nah, berarti beliau juga memiliki Jamkesmas Jamkesda yang dibayari oleh pemerintah. Nah, kodenya 1, sedangkan ibu saya beliau juga ikut menjadi peserta Jamkesmas ya, tapi kebetulan yang bayar saya sendiri, artinya membayar sendiri gitu ya, yang membayar sendiri. Nah, diberikan 9% dari gaji saya begitu kan, tapi kan itu hitungannya membayar sendiri, makanya kemudian jawabannya kodenya adalah 2 begitu ya, karena BPJS non PBI. Nah, terakhir keberadaan anggota keluarga selama setahun terakhir ya, itu juga dijawab dengan kode 1 di dalam rumah, kode 2 di luar rumah, kode 3 di luar negeri. Nah, kebetulan saya selama setahun terakhir itu di rumah, di dalam rumah, maka kodenya 1, begitu pun istri saya. Lah, anak saya selama setahun terakhir itu di pesantren, di pondok, nah kodenya 2 ya. Nah, itu anak saya yang kedua ya, itu di rumah kodenya 1. Ibu mertua saya kodenya karena di rumah kodenya 1. Ibu kandung saya karena di luar daerah ya, di luar selama setahun terakhir itu tidak bersama saya begitu kan, itu kodenya 2. Nah, sementara itu dulu ya, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, kader-kader pendata untuk kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 tentang bagaimana cara mengisi blok kependudukan atau demografi untuk formulir pendataan keluarga tahun 2021. Nanti akan kita lanjutkan dengan cara mengisi untuk blok keluarga berencana. Yang ini ditanyakan kepada wanita usia 10 sampai 49 tahun. Sementara itu dulu, Bapak Ibu semuanya, tetap jaga protokol kesehatan, rencanakan keluarga karena berencana itu keren. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.